Selamat menyaksikan, bye-bye! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marilyn Alfiani Pandin dengan NPM dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum kardiovaskuler dengan mata kuliah biometrik dasar yang meliputi anatomi jantung, anatomi suplai darah, dan anatomi pembuluh darah. Untuk itu, jangan sampai di-skip karena pembahasan kali ini penting. Simak video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Bye-bye! Ini dia anatomi jantung pada manusia. Yang pertama ada arteri pulmonalis kiri. Yang kedua ada vena pulmonalis kiri. Yang ketiga ada atrium kiri. Lalu ada ventrikel kiri. Di bagian bawah terdapat ventrikel kanan. Lalu yang bentuk seperti tabung merupakan vena cava inferior. Lalu ada atrium kanan. Lalu ada vena cava superior atau yang besar. Dan ada arteri pulmonalis kanan. Selanjutnya ada gambar anatomi pembuluh darah. Yang pertama, di bagian bawah terdapat vena, lalu ada dua bagian jaring disebut venula, lalu ada kapiler, lalu ada arteriol, dan yang terakhir ada atrium kiri. Dan itu dia anatomi pembuluh darah pada manusia. Dan yang terakhir ada gambar anatomi suplai darah bagi jantung. Yang pertama terdapat atrium kiri. Yang kedua ada vertikal kanan. Di bagian bawah terdapat marginal arteri. Lalu ada vena cava inferior. Lalu ada arteri koroner kanan. Dan yang terakhir ada vena cava superior. Itu dia penjelasan anatomi suplai darah bagi jantung. 2000 years later. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses atau cara kerja darah dari luar hingga masuk ke dalam jantung. Jadi, darah yang berasal dari dalam tubuh dan sudah kekurangan oksigen akan masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian mengalir ke atrium kanan. Nah, dari atrium kanan ini, darah melewati kutub trikuspid menuju ventrikel kanan. Lalu darah dipompa melalui kutub pulmonalis ke arteri pulmonalis untuk di bawah ke paru-paru. Lalu selanjutnya di paru-paru darah akan kembali mengalami pertukaran gas, yaitu melepaskan karbon dioksida dan kembali mengambil oksigen, sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Selain itu, darah beroksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri ini, darah akan melewati kutub bikuspid atau mitral menuju ke ventrikel kiri. Darah dari ventrikel kiri ini kemudian dipompa kuat keluar melalui kutub aorta menuju aorta, yaitu pembuluh darah terbesar yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, sebagian darah dari aorta juga masuk ke arteri koroner untuk memberikan oksigen dan nutrisi kepada otot jantung itu sendiri. Itu dia penjelasan bagaimana cara kerja atau proses masuknya darah dari luar hingga masuk ke dalam jantung. 2 hours later, 3 hours later. Pasti teman-teman semuanya sudah paham kan tentang bagian apa saja yang terdapat pada anatomi jantung pada manusia serta anatomi suplai darah pada manusia. Dan yang terakhir, kita juga sudah mendengarkan tentang bagaimana sih cara kerja dari suplai darah dari dalam hingga keluar jantung.
Saya berharap video saya kali ini dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada teman-teman semua dalam proses pembelajaran anatomi tubuh pada manusia, terutama pada bagian jantung. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di praktikum video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.